Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Rizka Dwiana, Muhammad Ibrahim Rizky, dan Amanda Salsabila Putri ingin mempresentasikan tentang keterampilan dasar guru dalam proses pembelajaran. Pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Definisi pembelajaran itu juga bisa diartikan sebagai suatu proses oleh guru atau tenaga didik untuk membantu muridnya atau peserta didiknya agar dapat belajar dengan baik. Keterampilan guru. Guru merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan. Profesi seorang guru mempunyai tugas untuk melayani masyarakat di dalam bidang pendidikan. Dalam profesi ini, seorang guru itu harus memberikan layanan yang optimal dan sebaik-baiknya di dalam bidang pendidikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam keterampilan mengajar guru. Di sini ada 4 macam-macam keterampilan. Yang pertama itu ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya merupakan keterampilan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar, karena metode apapun, tujuan pengajaran apapun yang ingin dicapai dan bagaimana keadaan siswa yang dihadapi, maka bertanya kepada siswa itu merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. Karena pertanyaan yang diajukan kepada siswa agar berpengaruh itu tidaklah mudah. Memberi pertanyaan perlu adanya latihan dari guru-guru, sehingga diharapkan guru itu dapat menguasai dan melaksanakan keterampilan bertanya pada situasi yang tepat, sebab memberi pertanyaan secara efektif dan efisien akan dapat menimbulkan perubahan tingkah laku, baik pada guru maupun dari siswanya. Dari guru yang sebelumnya selalu aktif memberi informasi, itu akan berubah menjadi banyak mengundang interaksi siswa. Sedangkan dari siswa yang sebelumnya secara pasif mendengarkan keterangan guru akan berubah menjadi banyak berpartisipasi dalam bertanya dan menjawab pertanyaan ataupun mengemukakan pendapatnya. Yang kedua di sini ada keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan memberi penguatan merupakan respon positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan baik. Pemberian penguatan ini dilakukan oleh guru dengan tujuan agar anak itu lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar dan siswa agar mengulangi lagi perbuatan yang baik, walaupun pemberian penguatan itu sangat mudah pelaksanaannya. Namun kan kadang-kadang banyak di antara guru yang tidak melakukan pemberian penguatan kepada muridnya yang melakukan perbuatan baik. Pemberian penguatan dalam proses belajar mengajar mempunyai beberapa tujuan dan manfaat apabila dapat dilakukan dengan tepat. Antara lainnya bisa meningkatkan perhatian dan motivasi siswa terhadap materi, ataupun mendorong siswa untuk berbuat baik dan produktif, bahkan menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa itu sendiri. Poin yang ketiga ada keterampilan memberi variasi. Variasi adalah suatu kegiatan guru dalam konteks interaksi belajar mengajar. Tujuannya untuk mengatasi kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajar mengajar, murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta penuh partisipasi. Jadi, maksud variasi di sini adalah guru tersebut melakukan metode atau pembelajaran yang berbeda dari yang sebelumnya. Misalnya nih contoh, guru tersebut yang awalnya menggunakan metode ceramah, di mana metode tersebut kebanyakan yang aktif itu hanya gurunya saja, sedangkan murid hanya bisa mendengarkan. Menurut saya itu tidak efektif untuk belajar mengajar, karena siswa hanya duduk dan mendengarkan, sehingga murid akan jenuh dan bosan. Nah, maka dari itu, variasi diperlukan untuk menghindari kebosanan siswa dan untuk meningkatkan fokus siswa terhadap pembelajaran. Guru tersebut bisa menggunakan metode yang lain seperti mind mapping, diskusi, dan lain-lain.
Lalu ada poin yang keempat, yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan guru untuk menciptakan siap mental dan menimbulkan perhatian anak didik agar terpusat pada apa yang akan dipelajari nantinya. Jadi intinya, guru tersebut bisa mengawali pembelajaran dengan bisa mengaitkan pelajaran dengan benda sekitar. Tujuannya untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa dan juga meningkatkan semangat siswa tentunya. Contohnya, misal pelajaran matematika, materi peluang. Guru bisa mengaitkan materi peluang dengan kartu bridge atau remi, karena kebanyakan siswa pasti akan tertarik dengan kartu bridge atau remi. Kebanyakan nih siswa-siswa cowok nih. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada keterampilan menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran adalah mengakhiri kegiatan inti pelajaran-pelajaran. Di sini maksudnya adalah guru bisa meninjau kembali apa yang sudah dipelajari tadi yang sudah disampaikan oleh guru kepada murid. Lalu guru bisa mengevaluasi apakah siswa sudah paham apa yang sudah dijelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada poin yang kelima, yaitu keterampilan guru dalam mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan juga kondusif. Pengelolaan kelas itu menjadi tanggung jawab guru sehingga anak didik dapat belajar dengan optimal dan maksimal. Nah, jadi contohnya itu adalah misalnya kita memiliki anak didik yang bandel, bisa dibilang nakal atau tingkah lakunya itu menyeleweng. Nah, guru tersebut harus bisa mengendalikan situasi atau jangan sampai anak didik tersebut mengganggu teman-teman yang lain yang sedang belajar. Jadi seperti itu. Lalu poin yang selanjutnya itu ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang dimaksud dengan diskusi kelompok kecil di sini adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif. Tujuannya adalah untuk berbagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Nah, jadi maksudnya di sini itu adalah kita diharapkan sebagai guru itu dapat mengarahkan atau membimbing mereka, siswa, agar dapat bisa mengemukakan pendapat mereka masing-masing atau memberikan informasi atas analisa yang mereka lakukan sebelumnya. Dan juga diharapkan siswa dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi. Seperti itu. Oke, next ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematik untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, antara sebab dan akibat, definisi, dan contoh, atau dengan sesuatu yang belum diketahui. Intinya adalah, guru itu dapat menjelaskan secara terperinci agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami materi pembelajaran. Melalui keterampilan menjelaskan atau penjelasan, siswa tersebut tuh dapat memahami hubungan sebab akibat. Contohnya, sungai di daerah Tangkil itu meluap karena banyak warga tersebut yang membuang sampah di kali. Nah, itu sebab akibatnya. Lalu siswa dapat memahami prosedur, memahami prinsip, serta memahami analogi. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada poin yang ke-8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Secara fisik, bentuk pengajaran ini ialah berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3 sampai 8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan.
Pengajaran kelompok kecil dan perseorangan memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap siswa, serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Namun, bukan berarti dalam hal ini guru hanya menghadapi satu kelompok saja atau satu orang saja sepanjang waktu dalam pembelajaran. Pada dasarnya, bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok yang lebih kecil. Nah, jadi gitu. Dari yang ke-8 keterampilan yang saya sebutkan tadi, itu merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam rangka mengoptimalkan kinerja pembelajaran, sehingga target yang hendak dicapai dalam kegiatan belajar mengajar dapat tercapai dengan maksimal. Nah, selanjutnya itu ada strategi pembelajaran. Secara umum, pengertian atau definisi strategi pembelajaran adalah suatu usaha guru untuk menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan, sehingga sistem belajar mengajar di kelas tidak menjadi monoton atau membosankan, serta dapat membantu siswa dalam mengembangkan pola pikirnya. Jadi intinya itu adalah strategi pembelajaran merupakan suatu usaha guru yang direncanakan oleh guru tersebut untuk mencapai tujuan belajar. Nah, dari tahun ke tahun, strategi pembelajaran mengalami pengembangan terus-menerus. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam strategi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Rizka Duyana. Selanjutnya itu ada macam-macam strategi pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada Hilda Taba. Apa itu Hilda Taba? Yaitu merupakan strategi pembelajaran, urutan atau pola perilaku guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Sedangkan Suparman yaitu strategi pembelajaran gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran siswa, bahan, bahkan peralatan dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Yaitu ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah yaitu penuturan materi dalam bahan ajar secara lisan yang dilakukan oleh guru. Nah, sedangkan yang kedua yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi yaitu merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi pelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Tujuannya yaitu agar siswa mudah dan dapat lebih memahami materi pembelajaran yang akan dijelaskan. Lalu ada jenis metode diskusi. Metode diskusi ini menggunakan dan menghadapkan siswa pada suatu masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Lalu yang terakhir yaitu ada metode simulasi. Sedangkan metode simulasi ini dalam strategi pembelajaran yaitu dengan menghadirkan situasi tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep belajar dan juga materi yang disampaikan oleh guru. Oke, jadi di sini kesimpulan dari materi kelompok kami adalah profesi seorang guru itu mempunyai tugas untuk melayani masyarakat di dalam bidang pendidikannya. Dalam profesi ini, seorang guru harus memberikan layanan yang optimal dan sebaik-baiknya di dalam bidang pendidikan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pendidikan, tentunya banyak contoh strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Misalnya, jika strategi pembelajaran memiliki sisi positif Sekian dari dan kelompok kami, negatif, kurang lebihnya perlu mohon maaf. diketahui apa sisi Wassalamualaikum negatifnya warahmatullahi dan wabarakatuh. positifnya.